Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Sekitar Hmm. ini menunggu beberapa Ya, orang. so, Saya izin untuk memulai ya Ustadz, sambil kita tunggu ibu-ibu dan mbak yang lain untuk bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita banyak sekali nikmat, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesempatan dan rizki bisa dihadirkan di sini di Zoom kajian Sabtu sore tiap bulan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Mohon izin untuk saya membuka di sini, sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama untuk membaca ta'awud dan Al-Fatihah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Fatihah, pertemuan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang profesionalisme etos kerja Islami yang insya Allah berhubungan erat dengan sebagian besar dari peserta yang hadir di sini yang kebanyakan dari background akademisi ya, dan profesi yang lain mungkin ada. Nah, jadi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya dan diterapkan oleh kita semua. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke Ustadz Fakhrudin untuk bisa menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan bagi ibu-ibu yang ingin menyimak dengan lebih lancar, lebih baik bisa juga mengunduh terlebih dahulu materi yang sudah di-share di grup. Nih, tafadhol Ustadz. Suaranya sepertinya belum masuk, Ustadz. Ini sepertinya beliaunya sedang tiba-tiba tidak di tempat gitu ya kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Oh, iya. Oh, ada ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz G. Ya, Sampun. dimulai. G, boleh monggo Ustadz. Ya, dimulai. Eh, sudah dimulai ya, An? G, sudah dibuka tadi Ustadz. Oh ya, saya langsung ini. G, bisa langsung ke Ustadz G.
Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan inayah dari Allah kita bisa melaksanakan pengajian meskipun eh, via Zoom. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, untuk menghemat waktu, kita langsung saja. Eh, jadi apa inspirasi dari Sahabiah mengenai etos kerja Islami dan profesionalisme dalam bekerja. Eh, kita akan memulai dulu dari medan kerja muslimah atau ruang kerja muslimah. Jadi yang dimuat di sini hal-hal yang terlarang, karena yang tidak terlarang itu tidak terbatas ya. Misalnya eh, syarat-syarat pakaian ihram itu syarat-syaratnya yang dilarang, berarti selain itu boleh. Jadi karena yang dilarang lebih sedikit, ya yang disebutkan itu yang dilarang saja, sehingga yang tidak dilarang itu tidak terbatas. Jadi seorang muslimah boleh kerja dimanapun, sebagai posisi apapun ya. Kecuali di tiga tempat ini yang ada dalil yang melarang. Yang pertama, selain menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki ya. Jadi pada zaman Bani Israel, jamaah laki dan perempuan itu gabung. Jadi satu shaf itu ya terdiri dari laki dan perempuan. Terus kaum wanita Bani Israel itu istilahnya kreatif ya. Jadi biar tinggi badannya sama dengan laki-laki ya, mereka menggunakan sepatu hak tinggi ya. Makanya mengenai sepatu hak tinggi, eh, ulama cenderung mengharamkan, kecuali ya karena ada kebutuhan. Mungkin dia punya apa ya, cacat pada kaki yang itu sebagai tumpuan biar bisa berjalan seimbang, atau mungkin dia punya motor yang lebih tinggi dari tinggi badannya, sehingga kalau sandalnya tipis mungkin nggak bisa eh, menyetandar atau berdiri tegak ketika lampu merah dan seterusnya ya. Maka kalau memang ada uzur atau kebutuhan itu diperbolehkan, tapi kalau nggak ada itu nggak boleh. Terus akhirnya kan oleh Allah kaum wanita itu ditakdirkan haid ya. Dan sikap orang Yahudi terhadap wanita haid kan ya sangat ekstrim. Jadi harus tinggal di tempat sendiri, bahkan makan bersama saja nggak boleh. Terus perkataan ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, akhiruhunna haitsu akhirahunallah. Diposisikan mereka itu di barisan akhir sebagaimana Allah memposisikan mereka di barisan akhir. Maksudnya kalau apa istilahnya, kaum wanita ya kalau di jamaah laki-laki ya tidak boleh sejajar dengan laki-laki, dan apalagi jadi imam ya, apalagi jadi imam. Dan ini bukan berarti Islam itu diskriminatif, tapi itu untuk kepentingan umum ya.
untuk kepentingan umum dan kemaslahatan kaum wanita sendiri. Eh, apa Ditambah lagi Allah memberikan pahala yang besar. Jadi kalau laki-laki, pahala terbesar itu untuk shaf pertama atau shaf paling depan. Bahkan Rasulullah mendoakan beberapa kali untuk orang yang berdiri di shaf terdepan untuk laki-laki. Sementara untuk jamaah perempuan yang campuran itu shaf terbaik dan yang pahalanya besar itu ya yang paling belakang. Jadi tidak hanya menyuruh ke belakang terus tidak memberi iming-iming apapun, tapi justru memberikan iming-iming yang besar. Dan itu menjadi apa? Ya keuntungan tersendiri ya bagi wanita ya. Jadi intinya wanita tidak boleh mengimami jamaah campur antara laki-laki dengan perempuan. Wanita hanya boleh mengimami jamaah yang semuanya terdiri dari kaum wanita. Terus bagaimana jika seorang ibu itu punya anak laki-laki yang kecil? Kalau kita jadi imam, gimana? Yang ibu-ibu jadi imam gimana? Yang anak itu jadi imam, ya gimana? Eh, Ulama mengatakan bahwa ketika anak sudah menginjak usia tamyiz dan sholatnya sudah beres, maka ibu itu wajib menjadi makmum bagi anak laki-lakinya ya. Jadi kalau sudah mumayyiz umur 6 atau 7 tahun dan sholatnya beres, maka si ibu wajib menjadi makmum, tidak boleh menjadi imam. Tetapi kalau sholatnya belum beres, ya tidak boleh jadi imam. Jadi yang jadi imam ya ibunya dan dia hanya sebagai penggembira. Karena mungkin di tengah-tengah sholat malah dia kabur atau main-main atau nggak melanjutkan sholatnya. Jadi itu selama sholatnya normal, nggak ada kendala ya wajib jadi imam. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sebuah perkampungan itu banyak laki-lakinya yang nggak merasa berhak jadi imam. Jadi karena rata-rata tilawah Al-Qur'annya nggak bagus, ya. Hafalannya juga nggak banyak. Ternyata yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya itu anak usia 7 tahun, anak laki-laki usia 7 tahun. Akhirnya warga kampung sepakat untuk menjadikannya sebagai imam. Disebutkan dalam riwayat ketika sujud itu bagian belakang celana atau jubahnya itu sobek dan itu mengganggu jamaah wanita ketika mau menyungkur sujud. Akhirnya wanita patungan untuk membeli jubah atau celana dan anak itu menjadi senang sekali ya dengan menjadi imam ya dia bisa ganti celana yang lebih baik. Jadi itu intinya wanita tidak boleh menjadi imam. Dulu sempat ada tokoh feminisme yang siapa itu Aminah Daud itu ya yang memberikan contoh praktek mengimami jamaah laki-laki dan sholatnya kayaknya di gereja ya sebagai bentuk protes terhadap pendapat yang sudah baku dalam fikih Islam ya. Jadi wanita yang bebas menjadi apapun ya. Tapi dalam Islam semuanya boleh kecuali menjadi imam bagi jamaah laki-laki atau yang campur laki perempuan. Yang kedua, selain menjadi pemimpin politik tertinggi dalam tanda petik ya sebagai ratu atau presiden dan seterusnya. Ini didasarkan pada hadis Nabi la yufliha qaumun walau amrohum mro'atan. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Jadi tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka pada seorang wanita. Jadi hadis ini meskipun redaksinya umum, jadi kaum itu kan bisa negara, bisa provinsi, bisa
kabupaten bisa bahkan kampung. Jadi berarti kalau menyerahkan kepemimpinan kepada wanita itu akan menjadi sumber kesialan atau kebinasaan. Tapi itu kalau berdasarkan konteks, tetapi berdasarkan sebab di mana Rasulullah menyampaikan hadis ini, itu karena Raja Parsi yang meninggal dunia terus digantikan oleh anak putrinya. Jadi yang berkuasa itu menggantikan ayahnya ya anak putrinya, sehingga Rasul berkomentar seperti ini, tidak akan bahagia suatu negara, suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Eh, jadi karena ini sebab wurudnya hadis itu ya kapasitasnya negara ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa eh, yang dilarang itu hanya sebagai kepala negara, sebagai raja, ratu, atau sebagai presiden. Adapun level di bawahnya, ya sebagian besar ulama membolehkan. Terus kenapa ulama kok melarang untuk level negara? Ya karena dia menjadi pemimpin politik tertinggi. Sedangkan kalau seorang wanita jadi gubernur, bupati, apalagi camat, lurah, dan seterusnya, mereka ini kan ya pada hakikatnya bukan pemimpin, tapi pembantu pemimpin, ya pembantu presiden. Jadi para menteri, para gubernur dan bupati ini kepanjangan tangan dari presiden. Berarti mereka-mereka yang menjadi kepala daerah itu ya bukan pemimpin tertinggi. Beda dengan seorang ratu seperti ratu kerajaan Parsi tadi ya. Jadi itu ulama memandang larangan ini hanya berlaku untuk level negara ya, level negara. Dan ini berarti eh, berbagai urusan yang menjadi derivat dari permasalahan ini kan, gimana seandainya kita hidup di satu wilayah, satu negara non-Islam yang sedang melakukan pemilihan presiden, yang satu laki, yang satu perempuan, yaitu tergantung dari kedua calon itu kandidat itu siapa yang paling memberikan masalah besar bagi kaum muslimin. Kemarin antara Donald Trump dengan siapa itu kandidat dari Demokrat, seorang wanita ya. Ternyata ijtihad kaum muslimin di Amerika ya mendukung Donald Trump karena mungkin ada deal kesepakatan di antara mereka yang itu tidak diperoleh dari kandidat calon presiden dari pihak Demokrat ya. Eh, ya akhirnya apa Kumala ini ya itu eh, akhirnya mendukung Trump. Jadi seandainya kok dengan Kumala itu ada kesepakatan deal-deal yang menguntungkan kaum muslimin, ya bisa jadi mereka akan memilih eh, calon presiden perempuan ya. Jadi pertimbangannya bukan apa istilahnya ya perempuan dan tidak, tapi sejauh mana itu bermaslahat bagi kaum muslimin yang tinggal di negara itu. Begitu juga di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, cuman kan nggak mengikuti sistem Islam, tidak ada, tapi mengikuti sistem demokrasi. Eh, ada dua kandidat, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya nanti dasar pertimbangannya itu ya maslahah madorot. Jadi sama dengan kalau di negara kafir ya. Jadi pertimbangannya ya maslahah madorot. Mana yang lebih besar masalahnya untuk kaum muslimin itu yang didukung, mana yang madorotnya lebih besar itu yang ditinggalkan. Jadi prinsipnya itu al-masak apa? Eh, jadi intinya apa?
al-masyaqqah atau daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil masoleh gitu ya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada meraih manfaat ya. Jadi mana yang lebih madorot bagi kaum muslimin itu yang ditinggalkan dan mana yang lebih maslahah itu yang dipilih. Jadi itu tidak terus karena ini hanya berlaku di negara yang menerapkan hukum Islam, eh, maka pemimpinnya itu laki-laki. Tapi kalau apa istilahnya kita dipaksakan dengan format itu, maka yang jadi pertimbangan itu adalah masalah dan madorot atau masoleh dan mafasidnya. Siapa yang paling maslahat. Jadi di luar kepemimpinan politik tertinggi itu wanita boleh berkiprah. Jadi apapun, eh, jadi direktur utama, jadi manajer utama dari jadi apapun itu terserah. Jadi yang dilarang itu jadi pemimpin politik tertinggi, jadi presiden atau ratu itu ya. Terus selain pekerjaan yang bertentangan dengan fitrah wanita ya, atau dapat membahayakan kesucian dan kehormatannya. eh, ada hadis itu ya, la yang bagi lil mukmin an yudhilla nafsahu. Seorang mukmin tidak sepatutnya menghinakan diri sendiri ya. Qalu para sahabat bertanya, wa kaifa yudhillu nafsahu? Bagaimana seorang mukmin menghinakan diri sendiri? Qala Rasulullah SAW menjawab, ya ta'aradu minal bala lima la yutikuhu. Jadi dia menyongsong musibah atau bencana yang tidak kuat dipikulnya. Jadi ya ini mungkin berkaitan dengan obsesi seseorang ya, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Prinsipnya itu silahkan selama itu tidak bertentangan dengan fitrah seorang wanita dan juga tidak membahayakan kesucian dan kehormatannya. Eh, ya mungkin contoh kecilnya itu ya seorang muslimah yang terjun dalam Muay atau apa itu is MMA atau UFC itu apa ya adu jotos misalnya ya meskipun ada petinju-petinju muslim atau petarung-petarung ya muslim seperti Habib Nurmagomedov dan seterusnya ya. Bagaimana kalau wanita bekerja sebagai petinju atau apa sebagai pegulat dan seterusnya ya. Eh, meskipun dia mungkin bisa tetap menutup aurat, tetapi ya itu tidak sesuai dengan fitrah wanita. Jadi menurut pendapat yang semestinya itu ya itu tidak diperbolehkan. Jadi tapi eh, ketika ada petarung muslimah melawan petarung non muslimah ya kita ketika nonton ya harus membela yang muslimah ya, meskipun dia ya melakukan sesuatu yang dalam tanda petik melanggar. Ya mungkin sebagai contoh di Thailand muat ada seni bela diri Muay Thai itu ya. Itu Roteng itu dulunya Buddha terus akhirnya masuk Islam dan menikah dengan apa itu Thai boxing Thailand itu Aida itu. Aida itu ya muslimah ya. Ya tentu saja kita ya mungkin dia pemahamannya seperti itu dan kalau kita istilahnya
melihat atau diperlihatkan pertandingan yang satu muslimah, yang satu non muslimah, ya tetap kita itu mendukungnya ya yang muslimah ya. Yang mendukung yang muslimah meskipun dia sebenarnya melakukan pelanggaran. Tapi itu mungkin satu keterpaksaan atau mungkin ya karena pemahamannya yang tidak sampai memahamkan dia untuk mengatakan itu tidak cocok ya, itu tidak boleh. Jadi intinya pekerjaan apapun selama sesuai dengan fitrah wanita dan tidak membahayakan kesucian dan kehormatannya dipersilahkan. Jadi kalau itu membahayakan dan seterusnya itu ya tidak diperbolehkan. Jadi apa jadi profesi apapun yang rentan gangguan itu harus dipikirkan ya. Jadi kalau dorornya itu meyakinkan ya tidak boleh dan hukumnya haram. Jadi doror yang akan diterima itu suatu keniscayaan itu berarti nggak boleh pekerjaan itu digeluti. Kita beralih ke etos kerja Islami. Jadi kerja yang Islami itu syaratnya yang pertama ikhlas. Jadi ikhlas melakukan pekerjaan dengan niat yang ikhlas dan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana kholisan lahu wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang dilakukannya secara ikhlas untuk Allah dan ditujukan kepada Allah. Jadi prinsipnya seorang muslimah ketika bekerja di bidang apapun, dia harus mempersembahkannya atau mencari ridho dan pahala dari Allah. Otomatis kan eh, sebelum niat, bahkan mungkin sebelum masuk di lini itu ya tentu saja harus sudah tahu bahwa itu pekerjaan yang tidak termasuk terlarang karena tidak termasuk dalam tiga hal tadi ya. Sehingga niat mencari pahala dari Allah itu menjadi sah ya. Tapi kalau jelas-jelas itu sesuatu yang haram, sesuatu yang bertentangan dengan fitrah wanita dan seterusnya, itu berarti ya kalau niatnya mencari pahala dari Allah itu ya tidak pada tempatnya ya. Dan yang harus kita ketahui bahwa ikhlas itu tidak bisa berjalan seiring hanya dengan riya. Jadi dengan motivasi lain itu masih bisa berjalan seiring, masih bisa berjalan seiring. Itu yang harus kita ketahui. Cuman tentu saja bobot pahalanya dari Allah ya berbeda dengan yang semata-mata untuk mencari ridho Allah. Itu saja. Tapi boleh. Jadi ya satu contoh kita berjihad di jalan Allah itu kalau semata-mata untuk mencari ridho Allah, menegakkan kalimat Allah itu ya ikhlas. Tapi ketika ya biar di samping menegakkan kalimat Allah ya biar dapat ghanimah, biar dapat jatah ini dan itu boleh tidak mencederai keikhlasan, tidak menggugurkan keikhlasan. Makanya kadang-kadang Rasulullah SAW untuk memotivasi di awal perang itu beliau mengumumkan man qatala kafiron falau salabuhu. Jadi barang siapa yang membunuh orang kafir, maka salabnya itu akan menjadi miliknya. Jadi kalau Rasulullah memberikan pengumuman seperti itu, nanti ghanimah itu dibagi dua atau pengertian ghanimah itu harta yang tidak nempel di badan orang kafir. Itu ghanimah. Jadi itu yang dikumpulkan ke panglima perang terus nanti dibagi kepada semua apa mujahidin ya. Tapi kalau tadi Rasulullah kalau mengumumkan yang nempel itu berarti salab.
Jadi berarti salab itu milik si pembunuh orang kafir dan harta yang nempel di badannya boleh diambilin, entah itu pedang, entah itu perhiasan emas dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah nggak memberikan pengumuman di awal perang, berarti semuanya itu ghanimah dan tidak boleh seorang mujahidin itu mengambil sendiri dan tidak menyetorkannya kepada Rasul. Ini namanya hulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri ghanimah maka akan dibawa di hari kiamat nanti. Jadi itu ya seandainya Rasulullah takut nggak ikhlas, mujahidin ini nggak ikhlas ya Rasulullah nggak mengumumkan di awal. Tiba-tiba saja setelah perang terus barang siapa yang membunuh si A, kekayaan yang seperti ini itu milik dia, tidak. Jadi lebih sering Rasulullah itu mengumumkannya di awal. Disebutkan dalam riwayat ketika diumumkan pengumuman seperti itu, Abu Tolha itu membunuh puluhan orang sehingga dia pulang membawa salab yang cukup banyak ya. Jadi intinya itu ikhlas bisa berjalan seiring dengan cita-cita, harapan duniawi, agenda dan eh, rencana duniawi itu bisa. Jadi yang tidak bisa itu hanya riak, riak. Jadi niat pamer, niat apa mendapatkan pujian dan seterusnya itu ya. Tapi kalau itu untuk demi karir yang lebih baik dengan demi dapat pemasukan, insentif dan gaji yang lebih besar itu nggak apa-apa. Itu tidak mencederai keikhlasan, jadi tidak menggugurkan keikhlasan. Dan termasuk ikhlas juga itu kalau kita mengharap kepada Allah di luar ridho dan pahalanya itu ya nggak mencederai keikhlasan. Misalnya biar dimudahkan rizkinya oleh Allah, terus diketemukan jodohnya oleh Allah dengan ibadah tersebut, itu nggak apa-apa, nggak mencederai keikhlasan. Jadi bisa berjalan seiring. Selama itu, jadi yang utama itu adalah niat mencari pahala dari Allah, dan setelah itu mengharap Allah memberikan bonus selain pahala dan ridho itu ya. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha itu sering berhutang, jadi sore hari hutang, pagi harinya dikembalikan. Sore harinya berhutang, pagi harinya dikembalikan. Jadi akhirnya Aisyah ditanyai oleh sebagian sahabat atau tabiin ya, ya kenapa harus berhutang padahal nggak membutuhkannya. Terus Aisyah menjawab, itu karena saya mendengar hadis dari Rasulullah SAW, mamin abdin yadanu, tidak ada seorang hamba yang berhutang, wa fi nafsi niyatun fi ada idainihi, dan dalam hatinya ada niat untuk segera melunasi hutangnya, illa kana minallahi aunun, melainkan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wasabbaballahu lahu rizqon, dan dengan utang itu dan niat segera melunasi itu Allah menjadikan itu sebagai sebab datangnya rizki kepadanya. Lalu Aisyah mengatakan, fa'ana altamisu dzalikal aun. Saya berutang itu ya untuk mendapatkan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya melakukan amalan dan termotivasi oleh harapan tertentu kepada Allah itu nggak masalah, nggak menggugurkan keikhlasan ya. Jadi intinya kalau pekerjaan yang kita geluti itu tidak termasuk tiga hal yang diharamkan berarti boleh. Dan ketika kita melaksanakan berarti sah untuk meniatkan dapat pahala dari Allah. Karena itu sesuatu yang halal, mubah, dan boleh untuk dijadikan sarana takarub kepada Allah. Dan meskipun kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah, tidak menutup kita itu punya motivasi lain yang duniawi tapi
positif itu nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu tadi riak, sum'ah itu yang menggugurkan keikhlasan. Jadi intinya itu menggeluti profesi apapun di luar tiga hal sah dan sah kita niatkan sebagai sarana pahala dari Allah dan sah juga kita jadikan sarana untuk membangun dunia kita ya. Eh, untuk syarat yang kedua itu al-ihsan atau yang lebih sering disebut profesionalisme ya. Jadi menjalankan pekerjaan dengan profesionalisme yaitu dengan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Nabi, Innallah yuhibbu, sesungguhnya Allah itu suka, idza amila ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu melakukan amalan suatu pekerjaan, anyut kinahu dia memperbagusi pekerjaannya atau ihsan atau profesional ya. Eh, jadi apa istilahnya, kita tadi pekerjaan apapun ya boleh kita pilih, tetapi ketika memilih itu ya kita harus punya pertimbangan sehingga ketika kita memasukinya ya kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dengan ihsan, dengan ihsan. Makanya apa biasanya kalau pekerjaan itu berangkat dari bakat itu hasilnya lebih bagus karena dia sudah punya bakat di bidang itu sehingga untuk dikembangkan keterampilan di bidang itu lebih mudah. Yang kedua juga mungkin pekerjaan yang berasal dari hobi itu juga mungkin ihsan di dalamnya itu lebih mudah karena dia melakukannya itu dengan perasaan senang, bahagia sehingga eh, bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau seandainya seseorang itu mungkin dalam kondisi tidak ada pilihan, lalu dia menekuni satu pekerjaan, ya dia harus berusaha untuk memaksa-maksa diri terlebih dahulu agar bisa punya kemampuan, skill untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak terus menolak pekerjaan, menunggu pekerjaan yang diinginkan. Justru bisa jadi itu ya sarana dari Allah untuk membuat dia mau belajar. Jadi jangan menolak pekerjaan, tapi justru kita memaksa diri. Karena dalam dunia apa perbaikan diri itu Rasulullah mengatakan al ilmu bita'alum, wasobru bitasobur, wal hilmu bitahallum. Jadi kalau kata kerja punya masdar hilm atau fi'lun dengan kata kerja yang punya pola tafa'ul itu beda. Jadi kalau yang menunjukkan pemaksaan itu atau usaha yang rekoso itu ikut pola tafa'ul. Jadi seperti ilmun itu kan tahu, itu harus didahului dengan ta'alum, memaksa-maksa diri untuk tahu, yaitu ta'alum itu belajar. Sober, sabar itu kan sifat atau karakter sabar pada seseorang. Itu tidak serta-merta ada, tapi harus didahului dengan tasobur, memaksa-maksa diri untuk bersabar. Jadi itu petunjuk Rasulullah itu asobru bitasobur, al-hilmu bitahallum, al-ilmu bita'alum ya. Jadi sifat ilmu, tahu ini, tahu itu, tahu segalanya, itu ya harus dipaksa-paksa dulu untuk tahu. Baru setelah itu tahu ya. Begitu juga sabar, itu tidak serta ujuk-ujuk ada, harus kita berlatih agar kita bisa menjadi orang yang sabar ya.
Jadi itu kalau misalkan kondisi kita itu tidak ada pilihan lain selain apa yang ditawarkan kepada kita, ya kita terima dan kita mencoba untuk berdamai dengan ketidaksukaan kita atau tidak adanya bakat, karena bisa jadi ada bakat terpendam cuman agak lama untuk memunculkannya, ya. Eh, dan sangat mungkin bisa jadi itu ya, rizki Allah itu eh, dikasihkan kepada kita ya melalui keterampilan itu atau pekerjaan itu. Jadi dulu ada temen itu yang di Sragen, ya. Oh, kerja sebagai ini ditolak, kerja sebagai ini ya bangkrut dan seterusnya, ya. Sampai dia dijuluki sebagai pembawa sial keluarga karena ayahnya nyalon jadi lurah 2 kali itu kalah sampai rumahnya digadekan, ya. Akhirnya beliau ya berikhtiar, ternyata ada tawaran untuk ke Korea dan akhirnya bekerja di Korea. Ternyata ya rizki dari Allah itu diberikan kepadanya melalui bekerja di Korea, ya. Seandainya dia nggak nekat, mungkin ya dia tetap miskin. Jadi setelah kerja di Korea dia mengumpulkan modal, terus memberikan modal usaha untuk istrinya buka konveksi dan akhirnya berkembang dengan baiknya. Jadi intinya itu bekerja ya yang sesuai dengan talenta kita atau yang sesuai dengan hobi kita. Kalau tidak ada berarti ya kita harus memaksa diri agar kita siap menerima pekerjaan yang kita bisa jadi tidak punya bakat yang banyak atau kecintaan yang banyak terhadap pekerjaan itu. Meskipun demikian karena kita berusaha akhirnya berhasil juga, ya. Terus al-ibda, kreativitas atau inovasi, ya. Jadi menggunakan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan pekerjaan untuk mencapai hasil yang optimal. Eh, jadi apa di samping tadi faktor-faktor yang lain, ibda ini ya penting. Jadi ketika kreativitas berhenti, inovasi berhenti, itu bisa jadi menjadi tanda-tanda ya rizki dari Allah terputus, ya. Dan itu banyak terjadi. Perusahaan besar sudah merasa aman, terus dia tidak berinovasi, ya akhirnya bangkrut, kalah dengan perusahaan yang menjadi eh, kompetitornya, ya. Jadi itu banyak, ya seperti dulu HP merek tertentu itu merajai, habis setelahnya itu ketika ganti Android ya HP-nya tenggelam. Terus ini mau ganti ke sistem Android tapi ya sudah berat, ya. Jadi intinya inovasi dan kreativitas itu harus terus kita lakukan. Tanpa itu ya kita akan gulung tikar, ya. Akan gulung tikar. Dan kalau kita lihat ya kreativitas dan inovasi dari generasi awal itu cukup banyak, terutama ya mungkin dari kaum laki-laki yang pada zaman Nabi itu eh, misalnya ya dalam peperangan itu banyak inovasi dan seterusnya, ya, atau kreativitas. Amr bin As itu kan dikenal sebagai orang yang cerdas. Ketika beliau ditunjuk jadi panglima perang dan jumlahnya sedikit, beliau di malam hari melarang eh, kaum muslimin untuk menyalakan api. Ya, konsekuensinya ya mereka kedinginan karena nggak ada api unggun, sehingga sahabat itu sepulang dari perang itu ya melaporkan, mengadu kepada Rasulullah. Terus ya ternyata Amr bin As mengatakan jumlah kita sedikit, sehingga kalau kita menyalakan api
ya mereka bisa mengetahui jumlah kita ya. Dan ketika tahu bahwa jumlah kita sedikit, ya mereka akan semakin pede sehingga mereka bisa memenangkan karena punya kepercayaan diri yang besar ya, untuk menang. Itu tujuannya biar tidak diketahui jumlah pastinya itu ya. Eh, juga Amr bin As ketika dikirim sebagai utusan Rasulullah SAW untuk bernegosiasi ke negara kafir ya. Itu negara kafir sudah sepakat akan membunuh utusan yang dikirim ini, atau Amr bin As ini mau dibunuh ya, biar apa proyek untuk ekspansi ke Afrika dihentikan. Akhirnya Amr bin As tahu ada gelagat, sudah disiapkan jebakan, terus Amr bin As sebelum pulang itu mengatakan, "Eh, 3 hari lagi atau sepekan lagi kami akan datang membawa tokoh-tokoh penting biar mereka juga bisa mendengarkan penjelasan itu kepada kalian. Jadi mendengarkan penjelasan itu dari kalian." Akhirnya jebakan itu ditarik lagi karena berharap pekan depan itu yang dijebak semakin banyak sehingga lebih menguntungkan daripada yang terbunuh hanya Amr bin As. Akhirnya dia bisa kembali ke pasukannya dengan selamat dan setelah itu menyerang mereka. Jadi intinya begitu juga Khalid bin Walid dalam kondisi kepepet ya. Jumlah jadi 3 panglima besar Islam sudah terbunuh, mati syahid semuanya. Sehingga orang mengambil pedang dari panglima yang gugur, ini diserahkan kepada siapa bingung, akhirnya diserahkan kepada Khalid bin Walid. Ini eh, pedang dari panglima perang kita. Oleh Khalid diserahkan lagi kepada yang menemukan, tapi dia menolak, engkau lebih berhak. Akhirnya Khalid dilantik untuk menggantikan panglima perang yang ketiga-tiganya sudah gugur. Padahal berdasarkan petunjuk Rasul, Rasul hanya menyebut 3 nama. Kalau si Fulan ini gugur, gantikan ini. Jadi Abdul bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib dan seterusnya itu sudah gugur semua. Akhirnya Khalid yang eh, memimpin perang sebagai panglima tanpa ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau dianggap istilahnya ya mengangkat dirinya sendiri ya. Tapi itu dibenarkan. Rasulullah bisa melihat semacam layar lebar ya. Peristiwa perang Mu'tah itu ya, itu Rasulullah bisa melihat di Madinah dan menceritakan kepada para sahabat yang nonton itu ya, atau yang mendengar cerita dari Rasulullah. Akhirnya kan Khalid bingung ini dikepung berapa itu 200.000 pasukan yang sangat besar sementara jumlah mereka ya sangat sedikit. Akhirnya ya Khalid mengubah sayap kanan jadi sayap kiri. Jadi terus masing-masing orang bawa ranting pohon dan eh, menyeretnya di tanah ya. Sehingga apa debu itu bertebaran dan begitu debunya tersingkap ternyata datang wajah-wajah baru karena sayap kanan ditukar dengan sayap kiri tadi. Ya itu akhirnya Khalid bin Walid ya berhasil keluar dari kepungan yang jumlahnya sangat besar ya 200.000 melawan berapa itu 3.000 atau berapa itu. Jadi akhirnya Khalid bisa pulang dengan selamat. Makanya sebagian kaum muslimin kan menganggap Khalid itu kabur dari medan perang. Tapi Rasulullah mengatakan mereka bukan kabur dari medan perang. Mereka justru bergabung ke pasukan induk yang lebih kuat untuk nanti akan berangkat lagi menyerang. Jadi itu kreativitasnya. Kalau di sini disebutkan jadi Ummu Warokah seorang Warokah binti Nofal ya itu seorang yang ahli ibadah terus guru ngaji. Beliau ketika menghafal Al-Quran itu sambil menuliskan ayat Al-Qurannya itu di tulang, di kulit.
di pelepah kurma ya. Mungkin beliau termasuk apa itu gaya belajarnya itu kinestetik gitu ya. Jadi tidak hanya mendengar atau melihat, tapi harus eh, praktek gitu ya. Jadi dia akhirnya nulis ayat Al-Quran itu di tulang, kulit, dan pelepah kurma. Jadi menghafal sambil menuliskannya di tulang, kulit, dan pelepah kurma. Eh, Terus juga pernah Fatimah binti Rasulillah itu sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ayahnya ya, terluka parah, darahnya mengucur. Pada waktu itu ya belum ada perban, belum ada kapas. Fatimah itu mengambil apa itu sarang laba-laba itu ya, yang sawang kalau orang Jawa Timur itu, terus diambil terus ditutupkan luka Nabi, ternyata darahnya menjadi mampet ya. Jadi menurut sebagian orang Fatimah itu yang pertama kali mengeringkan luka yang mengeluarkan darah itu ya dengan sawang atau rumah laba-laba ini. Terus Fatimah juga ketika sodakoh itu ya mengoleskan atau mengolesi ya uang yang disedekahkan itu dengan minyak wangi. Ya pertimbangan Fatimah ya, karena sodako itu sebelum jatuh ke tangan orang miskin ya jatuh di tangan Allah terlebih dahulu, dan Fatimah ingin agar sodakonya itu wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya memang dengan uang yang wangi tentu saja orang yang miskin itu menjadi semakin bergembira, dan idkhalus surur memasukkan kegembiraan dalam hati orang yang dibantu, dan seterusnya itu ya akan mendatangkan tambahan pahala. Intinya kreativitas dan inovasi itu harus selalu kita upayakan ya, sehingga usaha kita itu, pekerjaan kita ya tetap eksis ya, dan tidak kalah dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Terus at-ta'awun, bekerja sama dengan orang lain dalam tim untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi eh, jadi tipe-tipe manusia itu ya ada yang istilahnya, jadi kita dulu mungkin bisa bekerja sendiri-sendiri karena yang kita lakukan itu ya memang sederhana, tapi ya kita akhirnya dihadapkan pada pekerjaan atau permasalahan yang hanya bisa kita selesaikan dengan bekerja sama dengan orang lain. Bahkan ke depan atau sampai sekarang itu ya kita dihadapkan pada ini ya istilahnya kondisi di mana kita itu tidak akan mampu kecuali dengan bantuan orang lain. Jadi kita saling tergantung. Jadi kita saling ada ketergantungan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya si A membutuhkan si B. Jadi A sebagai yang membutuhkan, B sebagai yang membantu, tidak, tapi A dan B saling membutuhkan. Jadi itu saling ketergantungan ya. Kita sekarang pada kondisi seperti itu. Sehingga sebenarnya ini sebagai kontrol agar yang satu tidak mengeksploitasi yang lain, yang satu tidak memperbudak yang lain, karena sama-sama mencari win-win untuk masing-masing. Eh, jadi kita harus kerjasama. Kalau ingin besar itu ya kita mau tidak mau harus kolaborasi ya. Jadi, dan tentu saja yang saling menguntungkan. Dan kolaborasi ini eh, yang tadi disampaikan itu ya, kan sebenarnya bekerja sama itu dibutuhkan baik oleh yang kuat maupun oleh yang lemah. Jadi jangan sampai yang kuat merasa dia tidak membutuhkan yang lemah, akhirnya menghentikan kerjasama.
Itu asumsi yang salah. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW ya. Abguni du'afa, carikanlah aku orang yang lemah, orang-orang yang lemah ya. Fa innama turzakun wa tunsorun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian tidak lain atau sesungguhnya kalian diberi rizki dan diberi pertolongan tidak lain karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi apa istilahnya? Jadi kita sukses, kita dapat keberhasilan itu ya karena orang-orang lemah di sekitar kita yang kita bantu ya. Jadi dengan membantu mereka akhirnya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ya yang punya ilmu terus tidak mau mengajarkan ilmunya, ya dia tidak mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah berupa insentif mengajar atau yang lainnya ya. Jadi kita yang justru membutuhkan mereka, orang-orang yang kita ajar. Kita kebetulan secara ekonomi kaya ya, dan kita punya kewajiban zakat. Ya, dengan adanya orang-orang miskin ya kita bisa menyalurkan zakat. Ketika kita tidak menemukan orang yang menerima zakat, mungkin harta itu akan menjadi kotor karena zakat itu sebenarnya kan kotoran harta kita. Kalau tidak kita pisahkan, ya akan mengotori harta kita dan merusak keberkahannya. Jadi mau tidak mau kita itu harus bekerja sama. Jadi jangan berpikir untuk eh, mandiri, tidak membutuhkan orang lain. Jadi kita semua itu membutuhkan satu sama lain. Cuman yang harus kita ketahui bahwa Allah itu akan menurunkan berkah pada dua orang yang berkongsi, pada dua orang yang berkolaborasi selama masing-masing dari mereka itu punya niat yang baik untuk tetap setia dengan partnernya ya. Tapi begitu salah satu itu muncul niat berkhianat ya, Allah keluar eh, dari persekutuan atau kerjasama itu ya. Dalam hati dikatakan kan Allahu Thalithus Syarika ini ya. Jadi Allah itu menjadi pihak yang ketiga dari dua orang yang berkolaborasi, yang bekerja sama. Malam yahun ahaduhuma al-akhor ya. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Jadi harus apa istilahnya kita menjadi orang yang siap bekerja sama dengan siapapun dan menjaga amanah. Rasulullah SAW terhadap orang kafir saja tidak mau mengkhianati amanat. Yang sering terjadi ya mereka orang-orang kafir yang mengkhianati perjanjian dengan beliau ya. Eh, Terakhir semangat belajar. Jadi mereka memiliki semangat belajar yang tinggi dan terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ya ini ya biasanya yang disampaikan oleh para motivator bahwa investasi yang paling menguntungkan itu ya, investasi kita sendiri, SDM kita ya. Jadi ya situ tadi yang punya kesempatan untuk melanjutkan studinya ya itu yang investasi yang paling menguntungkan ya. Yang punya apa istilahnya intinya peningkatan kualitas diri itu yang investasi yang paling menguntungkan. Jadi karena tadi permasalahan itu akan semakin banyak, kompetitor semakin banyak. Kalau kualitas kita itu sama dengan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya kita akan kalah berkompetisi dengan yang lain. Makanya dari gaji kita itu sekian persen harus ada yang kita gunakan untuk pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal ya, beli referensi dan seterusnya ya. Jadi itu eh, harus memiliki semangat untuk belajar. Jadi semangat untuk belajar. Kaum wanita pada zaman Nabi itu mereka semangat belajarnya luar biasa. Jadi terutama ibu-ibu merasa iri
terhadap bapak-bapak dan minta agar Rasulullah menyediakan waktu khusus untuk mengajari mereka. Terus juga antara Muhajirin dan Ansor ada semacam kompetisi dalam kebaikan. Jadi kan orang-orang Ansor merasa kebersamaan dengan Rasul kan kalah dengan wanita-wanita Muhajirin karena mereka sudah masuk Islam ketika Rasulullah masih di Mekah. Jadi mereka berinteraksi dengan Rasulullah itu ya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sehingga mereka merasa terlambat untuk menimba ilmu, sehingga semangat untuk belajarnya luar biasa sampai mengundang decak kagum Aisyah. Aisyah mengatakan nikman nisa nisaul ansor, sebaik-baik wanita kaum wanita adalah kaum wanita Ansor. Lam yakun yamna uhunna al hayau ayas alna aniddin. Jadi rasa malu mereka itu tidak sampai menghalangi mereka untuk bertanya tentang agama. Wa an yatafaqahna fihi, dan memperdalam ilmu agama ya. Jadi eh, apa istilahnya, wanita-wanita Ansor ya, apa istilahnya, untuk mereka ya secara umum ya sama dengan kaum wanita yang lain, meskipun dalam apa pergaulan dengan para suami, wanita Ansor itu lebih terbuka ya, daripada wanita Muhajirin, atau dalam tanda petik itu wanita Muhajirin lebih penurut dibandingkan wanita Ansor. Makanya ketika wanita Muhajirin ketemu dengan wanita Ansor, itu suami-suami yang Muhajirin itu mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, ketika istri-istri kami masih di Mekah itu ya mereka menurut, apapun yang kita lakukan mereka diam. Tapi begitu kenal dengan wanita-wanita Ansor, mereka tidak mau mengikuti apa yang kita minta ya. Eh, Mungkin slide-nya sudah habis. Ya, saya kira untuk tema seperti ini ya sudah dianggap selesai saja ya. Karena kisah-kisah profesionalisme dan kerja para sahabiah itu ya terbatas. Pertama ya karena kondisi kaum wanita pada zaman itu ya seperti itu ya. Jadi agak terbatas. Terus nama-nama yang muncul itu ya apa istilahnya ya tidak banyak ya. Makanya eh, saya takut menghindari, apa intinya menghindari pengulangan, sehingga beberapa cerita itu tidak saya sebutkan lagi, hanya poin-poinnya. Mungkin itu, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan di chat ini, apa ada? Oh, enggak ada. Pak Ustadz, di chatnya belum ada. Ini sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, persilahkan. Monggo kalau ada. Apa Atau Pak langsung, Wi? iya, Pak atau Wi? langsung open mic. Persilahkan. Barangkali panitia menyiapkan pertanyaan darurat. Dari panitia mungkin akan ada yang bertanya, silahkan. Belum ada ya? Mungkin saya yang tanya, Jita. Ya, monggo. MC-nya boleh nanya, gitu. Oke, Oke, monggo. terkait tadi yang sudah disampaikan Ustadz, itu kan etos kerja Islam itu sebenarnya ada beberapa tadi. Eh, apakah yang seperti ini tadi dicontohkan beberapa kisah tadi itu ada di Quran atau di hadis, eh, atau hanya di hadis saja atau bagaimana terkait etos kerja Islami? Nah, Kemudian bagaimana menanamkan ini ke terutama ke Gen Z sekarang ya, Kak? Karena memang ini itu
etos kerja itu semakin lama semakin menurun. Jadi tidak hanya apa namanya, tidak hanya terbatas pada segmen tertentu gitu ya. Ya, jadi di kalangan anak muda, terutama yang Gen Z sekarang itu sudah terutama golongan-golongan yang lebih tua merasakan etos kerja mereka itu sangat-sangat berbeda dengan generasi di atasnya. Bagaimana menanamkan etos seperti ini dan memberi pengertian kepada mereka. Oke, itu saja. Ya, ya mungkin satu saja sudah berat ya. Jadi begini apa, nilai-nilai itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana kita harus ihsan, ikhlas, dan seterusnya itu ada dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis. Dan Rasulullah dan para sahabat itu ya mempraktekkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya ketika para sahabat atau tabi'in bertanya kepada Aisyah, eh, bagaimana akhlak Rasulullah atau karakter Rasulullah SAW atau sifat-sifat Rasulullah, karena khuluquhul Quran, ya akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu sendiri. Jadi begitu juga para sahabat, karena meneladani Rasulullah SAW, apa yang mereka lakukan sehari-hari itu ya sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Al-Quran. Ya karena Al-Quran turun itu kan secara berangsur-angsur. Ya ada yang turun dengan sendirinya tanpa didahului dengan peristiwa dan pertanyaan tertentu. Tapi ada ayat yang turun karena sebab peristiwa tertentu sehingga kita bisa mendapatkan jawaban atas peristiwa itu atau permasalahan itu dan kita bisa mengambil sikap yang benar terhadap peristiwa itu ya. Juga karena ada pertanyaan dari sebagian orang sehingga mereka itu apa istilahnya, kata para ahli sejarah itu ka'annahum masokhifu tamsi ala wajil ardi. Mereka itu seakan-akan seperti mushaf yang berjalan di muka bumi. Jadi, dan itu yang disaksikan oleh anak-anak para sahabat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ya. Jadi nilai-nilai positif itu yang mereka lihat dalam keseharian, ucapan, dan tingkah laku orang tua mereka ya. Sehingga si anak ya akhirnya mengikuti. Si anak akhirnya mengikuti terutama anak-anak itu kan sebenarnya yang terkuat itu kan apa itu potensi untuk meniru itu ya. Jadi kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, si anak akan mengikuti dan menirunya. Sehingga mereka secara tanpa mereka sadari itu mereka sudah belajar nilai-nilai itu atau etos kerja yang dilihat dari bapak ibu mereka ya. Dan mungkin kalau sekarang ya bisa jadi kita para orang tua ya untuk kerja yang profesional dan seterusnya mungkin di kantor sementara kita di rumah merasa capek dan maunya ya istirahat dan maunya tidak diganggu sehingga untuk etos kerja yang seharusnya anak-anak kita melihat itu mereka tidak bisa melihat. Terus karena kita capek mungkin ingin rebahan terus sambil buka HP dan seterusnya, akhirnya mereka juga ikut-ikutan dan kita merasa senang kalau mereka tidak mengganggu kita dan sibuk dengan HP mereka. Jadi biasanya kan ya ahli pendidikan anak itu ya di saat yang dinasihatkan itu kan eh, kalau kita pulang ke keluarga ya permasalahan kantor harus kita tinggalkan di kantor ya. Kita harus menjadi sosok yang baru, bukan sosok yang eh, teraniaya pekerjaan di luar ya. Jadi sosok yang siap bahagia di rumah ya. Jadi itu makanya ketika turun ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Rasulullah SAW itu ya memimpin sholat sunnah di rumah. Jadi ya untuk menunjukkan, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Dan tidak hanya di rumah Rasulullah, beliau juga mampir ke rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim pada akhirnya menikah dengan Abu Talha itu ya. Beliau ya mengajak sholat sunnah bersama keluarga Ummu Sulaim ketika terpaksa harus menggunakan semacam karpet yang sudah lama nganggur ya. Akhirnya karpet itu disapu, dikebas-kebas itu ya. Diceritakan dalam hadis seperti itu. Terus mereka sholat berjamaah. Jadi ya mungkin itu sebagian dari cara-cara yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah ketika merespon ayat itu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi eh, ya rumah itu ya tempat pendidikan. Dan raja apa istilahnya keluarga politikus ya nanti akan melahirkan politikus ulung yang baru. Di Amerika kan ada George Bush senior, ada George Bush junior. Mungkin nanti Donald Trump eh, udur terus digantikan oleh salah satu putranya. Jadi intinya untuk belajar atau transformasi ilmu dari senior junior itu ya di rumah itu tempatnya atau di ya di rumah kalau tepatnya. Jadi contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masih remaja atau kecil, terus dijual di pasar budak, lalu dibeli oleh pejabat tinggi Mesir. Ternyata setelah dibeli oleh pejabat tinggi Mesir, itu Allah menyatakan tentang Nabi Yusuf bahwa Allah telah istilahnya itu mentamkinkan dia dan dia bisa berbuat sekehendak dia. Jadi padahal pada waktu itu Nabi Yusuf hanya tinggal di rumah seorang pejabat tinggi Mesir. Jadi ada dua ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu telah mengeksiskan Nabi Yusuf ya, di Mesir. Itu pertama ketika dibeli oleh pejabat tinggi Mesir dan tinggal di rumah pejabat tinggi Mesir. Dan yang kedua ketika menawarkan kepada rajanya itu ij'alni ala khazainil ardi ini hafidun alim, jadikan aku bendaharawan negara karena aku itu hafid, ya amanah, bisa dipercaya dan alim, punya ilmu dan keterampilannya. Akhirnya beliau diangkat jadi menteri koordinator bidang apa, bidang pangan dan ekonomi. Akhirnya itu ya beliau turun ayat itu apa dari Allah itu, Allah mengeksiskan beliau di bumi Mesir, dan dia atau beliau bisa berkehendak atau melakukan apapun sekehendak beliau ya. Jadi kenapa itu pada kali pertama itu ketika masuk rumah pejabat tinggi Mesir kok Allah seakan-akan memberikan eksistensi yang seakan-akan Nabi Yusuf bisa melakukan apapun ya, karena ketika seseorang tinggal di rumah seorang petinggi politik, dia akan belajar bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana menjamu tamu tokoh-tokoh negara, bagaimana berdiskusi dan seterusnya. Jadi Nabi Yusuf otomatis ya belajar dari Aziz Al-Aziz ya, pejabat tinggi Mesir, dan itu ilmu yang luar biasa ya. Dan itu juga terjadi di rumah-rumah para kiai ya. Akhirnya anak kiai menjadi kiai juga. Eh, jadi ada tadi semacam itu nilai-nilai itu tidak kita simpan di buku tapi kita praktekkan dalam kehidupan ya semampu kita ya, semampu kita. Kalau memang itu belum bisa kita berikan, ya mungkin bisa kita menduplikasi apa yang dilakukan oleh Mujahidin di Gaza ya. Jadi kenapa Mujahidin Gaza itu dengan tenang bisa berjihad meskipun kondisi lingkungan yang sama sekali tidak mendukung. Dalam arti ya bombardir terus-terusan, terus boikot dan seterusnya itu ya.
salah satu yang membuat mereka istilahnya ya bahagia dan enjoy saja dalam berjihad itu, pertama ya memang tujuan mereka ya mencari mati syahid. Yang kedua, mereka sudah menyerahkan anak-anak mereka pada ahlinya. Jadi guru-guru ngaji yang mendapatkan amanah pendidikan anak-anak para mujahidin itu ya mereka orang-orang yang ahli, orang-orang yang memang kompeten ya. Sehingga bapaknya jihad tapi anaknya menjadi hafid. Dan hafid-hafid itu di Gaza ya sangat banyak. Terus secara akademik ya mereka sampai ya S2, S3. Dan banyak yang melanjutkan S1, S2, S3, bahkan ngambil spesialisasi itu dulu. Ada dokter yang spesialisnya ngambil di UNS kayaknya itu ya. Akhirnya itu mungkin kelemahan tapi sekaligus kekuatan mereka itu mereka ingin pulang. Akhirnya ternyata ketika pulang ke Gaza, dia, istrinya dan anak-anaknya ya gugur sebagai syahid ya. Jadi itu kalau kita memang tidak bisa menurunkan ya keilmuan kita atau kelebihan kita kepada anak kita ya kita serahkan kepada orang yang bisa mengelola itu ya. Mengelola dengan baik, sementara kita mungkin eh, menambal hal-hal yang itu memang menjadi kewajiban dan keahlian kita. Orang lain tidak bisa memberikannya kepada anak-anak kita. Saya kira itu eh, dan apa mungkin bisa ditanyakan lagi kepada ahlinya ya. Ya Ustaz, jazakallah khairan. Ini ada pertanyaan terakhir ini ya. Ada pertanyaan, Bu Tian. Ustadz, Nggih, badai mau nanya. Oh, oke, monggo. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Rosita. Ustadz mau bertanya, mungkin ini konteksnya agak sedikit keluar sedikit sih Ustadz. Maksudnya Iya. masih berhubungan dengan generasi. Tapi ini secara spesifik kasuistik kasus saya aja. Eh, jadi begini Ustadz mau menanyakan. Kalau misalnya, jadi saya itu baru bingung terkait memilih sekolah ngaten Ustadz. Maksudnya sekolah untuk anak saya yang sekarang masih di pondok seperti itu, masih pondok tapi dia itu masih galau gitu Ustadz, karena udah mau SMA kan, tahun depan dia SMA dan galau ingin keluar dari pondok seperti itu dan ingin keluar dari pondok tetapi dia membawa hafalan yang banyak seperti itu. Jadi dia pengen merasakan sekolah tidak di pondok. Nah, ada beberapa masukan ke saya karena kan dia sudah SMA dan nanti ada memilih sekolah di perguruan tinggi gitu. Beberapa masukan, ada yang masukan udah ke sekolah negeri saja seperti itu kan nanti juga ujung-ujungnya ke PTN. Tetapi saya secara pribadi dan dengan suami itu gondeli untuk hafalannya seperti itu dan saya menguatkan ke anaknya bahwa kalau kita itu mengejar akhirat, maksudnya ilmu akhirat kayak gitu, maksudnya hafalan dan lain sebagainya, ilmu agama itu akan dunia itu akan mudah semuanya, saya gitu. Saya juga ngayomi diri saya seperti itu karena suara itu banyak, maksudnya udah di sini aja, di sini di sekolah negeri, di sekolah yang istilahnya udah yang mengutamakan akademis. Nah, sedangkan kalau kita berbicara kasus real itu kan ini banyak terjadi Ustadz. Jadi banyak orang tua itu memang kalau sudah misalnya SMA gitu ya, SMA itu ya lebih baik ini aja yang nanti kedepannya bisa untuk masuk ke memang jurusan-jurusan yang perguruan tinggi negeri gitu. Kalau pondok kan nanti masih nanti ya berbebani hafalan dan lain sebagainya. Ini kalau menurut Ustadz bagaimana? Karena kalau saya sih sebenarnya belum saya secara pribadi ya mungkin kalau orang tua yang mungkin anak-anaknya di pondok itu masih
menyayangkan ketika misalnya memilih untuk keluar, kemudian nanti hanya mengejar apa istilahnya ya istilahnya kalau kita bicara duniawi gitu ya, maksudnya perguruan tinggi negeri nanti ke sekolah negeri atau sekolah yang memang menurut kami itu tidak istilahnya bukan tidak mampu menjaga hafalan, tetapi eman-eman gitu loh Ustadz, seperti itu. Jadi itu banyak dialami beberapa ya sebagian besar orang tua yang anak-anaknya di pondok. Nah ini kalau menurut Ustadz bagaimana, itu aja. Ya, terima kasih. Jadi, Matur suwun Ustadz. sama-sama. Eh, memang ada semacam dilema ini ya. Jadi untuk pondok ya ada yang menekankan pada sisi hafalannya, bahkan ada pondok yang kalau hafalannya nggak memenuhi target malah nggak naik kelas ya. Tapi ada sekarang yang hanya atau fokus pada akademiknya dengan harapan nanti bisa masuk perguruan tinggi favorit. Meskipun juga ada pembebanan hafalannya, tapi itu mungkin prioritas kedua. Jadi masing-masing pondok ya punya prioritas masing-masing ya. Ya mungkin kalau Putri jenengan ya kalau berada di pondok yang kebetulan sudah fokus pada lebih prioritaskan akademik, ya mungkin kalau si anak juga kepengen nanti ke perguruan favorit, perguruan tinggi favorit, ya berarti disuruh bertahan di situ. Tapi kalau memang pondoknya pondok tradisional, fokusnya pada tahfidz, terus sementara ada keinginan atau cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi favorit, ya mau tidak mau harus dipindahkan. Entah itu mondok atau mungkin di rumah tapi full day dan seterusnya. Jadi begini yang terpenting itu pertama ya si anak itu masih labil dalam tanda petik, belum bisa memilih pilihan yang benar. Jadi masukan dari orang tua itu ya agar kita pastikan bisa dia terima ya, atau minimal jadi bahan pertimbangan, karena anak dalam usia tertentu kan kadang lebih percaya dengan teman-temannya yang kasak kusuk dengan dia di asrama itu ya. Jadi lebih percaya dengan masukan dari teman-temannya daripada kita sebagai orang tuanya ya. Ya kita pastikan. Biasanya di setiap sekolah kan ada konsultan tentang ya semacam psikolog untuk mengetahui talenta dari masing-masing anak, sehingga itu bisa dijadikan sebagai acuan ya. Bisa dijadikan sebagai acuan. Ya kalau memang dia kemampuan atau bakatnya itu cocoknya di perguruan tinggi yang diinginkan ya nggak apa-apa. Kalau ternyata sekolah lama itu tidak bisa mensupport ya bisa pindah ke sekolah yang lain yang menurut kita lebih pas ya. Jadi itu saja yang dijadikan sebagai langkah awal untuk dia menentukan mau belajar di mana. Jadi tidak berdasarkan suara teman-temannya yang itu tidak valid ya, karena ya tidak berbasis keilmuan ya. Tapi kalau kita konsultasi ke psikolog atau konsultannya itu di pondok itu ya kita akan lebih tahu bakatnya dia, terus dengan pantauan para guru dan seterusnya itu oh iya dia begini begini begini, sehingga kita semakin mantap dan sedikit punya gambaran untuk mengarahkan dia belajar di mana. Terus kalau endingnya atau pada akhirnya pilihan kita itu dia pindah, ya kita mencarikan lingkungan baru yang bisa mendukung hafalannya tidak sampai hilang, tapi syukur-syukur bisa nambah ya. Jadi dicarikan lingkungan baru. Dulu ada Ustadz Kasori kan lulus SMP anaknya di Abi Umi,
Terus karena ya salah satunya itu pertimbangan ekonomi juga ya, kalau masuk di Nur Hidayah sendiri kan dapat diskon besar itu kan orang yayasan ya. Jadi ada keringanan-keringanan, akhirnya anaknya masuk SMA di Nur Hidayah. Ya beliau mencarikan lingkungan baru dengan harapan agar hafalan yang sudah dicapai di pondok ya tidak hilang, tapi bisa bertahan, bahkan bisa nambah. Jadi dicarikan teman-teman yang sekiranya bisa menjaga hafalannya itu. Dan ya mau tidak mau ya apa, kita harus menjaga apa, kesibukan anak-anak dengan gadget itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa membuat hafalannya ya hilang karena malas murojaah dan juga belajar atau semangat belajarnya menjadi berkurang. Jadi mungkin pengawasan tentang penggunaan HP itu ya orang tua harus lebih ekstra ya, sehingga ya tidak sampai membuat dia jadi malas belajar atau tidak ada keinginan untuk murojaah lagi. Oh alam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terutama yang lebih penting ya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak berdoa karena sebaik apapun rencana kita untuk anak-anak kita, kalau Allah tidak kita libatkan ya bisa jadi akan berbeda dengan yang kita inginkan. Jadi dalam kata-kata hikmah itu walaula minallahi aunul fata lakana awwala ma yajni alaihi ijtihaduhu. Jadi seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, niscaya yang mencelakakan kita pertama kali adalah kerja keras kita, upaya sungguh-sungguh kita itu yang akan mencelakakan kita. Itu kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita dapat pertolongan dari Allah, usaha keras itu akan semakin mendekatkan kita pada tujuan yang kita cita-citakan. Itu eh, yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah malam ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Iya, mungkin apa bulan depan ya. iya, Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan. Baik, ini nanti mungkin disimpan dulu ya, Ustaz. Oke, Oke, baiklah. Masih ada 2 pertanyaan. Insya Allah kita simpan dulu. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bulan bahas depan. lagi. Oke. Baik, jazakumullah khairan Ustadz sampun memberikan materi pada sore hari ini dan bersyukurlah kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullah, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ya, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. ya pun Mohon izin, Pak. saya juga izin mohon live